Selamat sore Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Trimegah kali ini. Jadi hari ini kita akan bahas tema yang menurut saya cukup menarik, di mana kita akan bahas mengenai faktor kunci foreign flow kembali ke Indonesia. Kenapa kok menarik ini? Sedangkan kalau misalkan kita coba track juga, itu porsi dari investor foreign itu sebenarnya sekarang sudah nggak terlalu gede. Nah, makanya kita mau bahas hari ini. Kenapa kok kita masih penting nih bahas yang foreign flow ini. Nah, supaya hari ini lebih segar nih, saya ditemani juga sama wanita. Namanya Bu Nana. Selamat sore, Bu Nana. Sore, Pak Chandra. Gimana kabarnya? Baik, baik. Tadi begitu trading langsung join webinar nih. Soalnya udah pada ngumpul. Oh gitu ya? Iya. Market lagi rame ya. Jadi ini kayaknya nasabah juga banyak happy nih. Nah, karena ya kita ngomong indeks itu kan udah naik dari lowest-nya itu kan di bawah 4.000 ya, 3.900 something gitu ya. Sampai sekarang itu hampir mendekati 6.000 nih. Nah, cuman kenapa kok kita mau angkat tema untuk foreign flow hari ini itu adalah latar belakangnya jadi lebih ke kalau kita bicara year to date itu kan sebenarnya net sell asing itu masih cukup gede year to date ya. Cuman kan di akhir-akhir ini sudah mulai lumayan banyak nih yang masuk lagi nih. Nah, pertanyaannya ini masih lanjut atau enggak? Kalau nasabah nih baru mau mulai masuk, di saat indeks udah naiknya cukup lumayan gede dari 3.900 sampai ke 6, hampir 6.000, itu kira-kira masih ada potensial upside atau enggak? Kan gitu ya, Naya? Iya, dan ini juga mungkin mewakilkan banyak nasabah ya, karena belakangan banyak nasabah juga yang nanya nih, maksudnya indeks kok naik terus, terus juga apakah sekarang waktu yang tepat buat mereka beli lagi, mungkin buat view ke depan simpennya berapa lama. Jadi ya menarik banget ya topiknya buat kita ikutin terus. Selain itu, buat Bapak atau Ibu yang belum mengikuti sosial media kita nih, silakan follow Instagram dan YouTube kita di Trimegah Sekuritas. Dan yang terakhir, yang paling baru nih Chan, jadi setiap Selasa dan Kamis ada yang namanya Trimegah Market Talk. Jadi kalau sebelumnya mungkin kan banyak nasabah juga nih yang pengen dengar sharing dari head research kita, Pak Sebastian atau Pak Fahru. Susah banget ya ketemunya ya. Jadi setiap Selasa Kamis bisa join di Trimegah Market Talk jam 11.30. Jadi ada topik-topik yang menarik dan juga narasumbernya berbeda-beda setiap minggunya. Itu bisa dapat market update juga ya di situ ya, bisa nanya-nanya mungkin saham apa yang lagi oke gitu ya. Iya. Oke. Hari ini kita narasumbernya siapa aja nih Nani? Narasumbernya yang paling ditunggu-tunggu ya. Yang pertama Pak Sebastian Tobing, Head of Research Trimegah Sekuritas. Kemudian yang kedua ada Pak Fahrul Kuflian, Head of Economic and Fixed Income Trimegah Sekuritas. Halo, apa kabar Pak Fahrul? Halo, selamat sore Pak. Kabar saya baik. Gimana kabarnya di sana? Baik. Pak, itu tadi kita sempat bahas sedikit lah tadi di depan tadi introduksinya, ya latar belakang dari kenapa kok kita sebenarnya mau angkat tema ini nih Pak nih. Jadi mungkin Nana juga udah nggak sabar pengen nanya tuh. Silakan, mungkin pertanyaan pertama Nana, silakan. Iya. Nah, jadi kan investor di bursa itu kan kebagi dua ya Pak Fahrul ya. Yang kita tahu investor lokal dan investor asing. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini kan aku lihat komposisinya itu investor asing ya, secara bertahap itu berkurang dan digantikan oleh investor lokal. Nah, terus dari data statistik OJK yang terakhir, investor domestik itu mulai mendominasi. Sampai November itu aku lihat datanya udah di atas 70% ya. Nah, cuman mengapa nih kita masih sangat tetap concern ke foreign flow? Oh iya, selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang itu kalau kita lihat itu rekan-rekan sekalian, di pasar modal manapun di dunia ini, pasar keuangan, baik itu pasar forex, pasar obligasi ataupun pasar saham, pada dasarnya memang ada 2 tipe jenis investor yang sudah seperti yang sudah diceritakan oleh Mbak Desiana tadi. Ada investor yang merupakan warga negara beneficiaries utama dari perekonomian tersebut. Lalu yang kedua itu ada yang namanya itu investor itu investor asing yang kebetulan ada dananya berlebih. Pada dasarnya itu ini terjadi karena ada dana, ada surplus yang tidak bisa dibelanjakan di negaranya
makanya uangnya itu masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita mau cerita itu Mbak, tentang asing sama lokal, ada baiknya kita lihat dulu determinannya itu apa yang menentukan investor asing itu masuk dan apa yang menyebabkan mereka itu keluar, dan apakah market itu selalu selamanya itu tergantung dengan investor asing. Nah, pada dasarnya kita harus melihat itu driver dari capital market itu ada dua hal. Yang pertama itu ada yang namanya itu foreign flow, yang tentunya ini sangat dipengaruhi oleh dua hal. Itu adalah faktor dari negara yang bersangkutan juga, asalnya kapitalnya, itu yang apa yang sedang terjadi, dan butuh atau tidaknya suatu negara sepertinya contohnya Indonesia itu akan capital flow, itu juga ditentukan dari tren perilaku investor domestiknya sendiri. Kalau kita lihat itu Mbak, berapa tahun terakhir, asing itu kan tinggi, sementara kalau kita lihat itu fenomenanya adalah kenapa proporsi asing itu berapa satu dekade terakhir itu tinggi, karena fenomena yang terjadi di Indonesia itu adalah ketika harga komoditas itu mulai jatuh tahun 2011, kalau saya boleh melihat pakai grafik kayak gini, savingnya negara Indonesia itu turunnya itu drastis, Mbak. Dari 32% di kuartal 4 2011, 2015 itu turunnya itu drastis, tabungan kita itu, stok tabungan kita di bawah 29,5%. Ini bersamaan juga dengan terjadinya Indonesia itu defisit. Jadinya kalau kita lihat itu Bapak Ibu, stock market waktu periode 2013 sampai tahun 2015 itu bisa kita lihat sebenarnya masih terjadi juga sampai tahun 2017 ya. Bisa kita lihat yang terjadi itu adalah support asing itu besar, Mbak. Itu ceritanya. Itu dikarenakan pada periode ini tabungan masyarakatnya itu turun. Nah, belakangan ini sebenarnya itu yang menarik kejadiannya itu ya, dengan COVID ini. Yang terjadi itu adalah pada kondisi COVID ini, kalau kita lihat data, tren tabungan masyarakat itu lagi naik, Mbak. Sebenarnya, kalau tren tabungan masyarakat ini lagi naik, kita nggak heran. Itu bisa kita lihat chartnya ya, kuartal 1 2020, outflow dari bond market itu sampai 8 miliar US dollar, tapi bondnya bisa rally, IHSG juga sudah mulai naik, walaupun masih kuartal 1 dan kuartal 3 kita mengalami outflow, karena lokalnya itu naik lagi, Mbak. Memang benar kayak Mbak tadi cerita, dari 2018 sampai hari ini, tingkat tabungan masyarakat Indonesia itu sudah mulai berubah arahnya. Bukan turun lagi, jadinya naik. Jadinya saya lihat sebenarnya dengan adanya kecenderungan meningkatnya tabungan nasional, yang tabungan nasional ini masuk ke deposito dan kemudian masuk saham juga, saya melihatnya pada kondisi seperti ini, masuknya investor asing kembali ke pasar modal Indonesia hanya merupakan sebuah enhancement. Bukan hal yang paling dominan lagi, tapi penyokong. Hal yang kita lihat juga di tahun 2021 dengan tetap rendahnya tingkat suku bunga global. Nah ini dia, dengan tetap rendahnya tingkat suku bunga global, kita lihat investor asing ini akan semakin memperlicin atau memudahkan naiknya IHSG lagi dalam perspektif likuiditas dan aliran modal, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadinya kita pandang foreign flow itu masih penting, tapi memang tidak sepenting 3 tahun yang lalu, karena trennya sekarang tabungan masyarakat itu naik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kalau kita mau cerita apa saja sih hal yang penting untuk melihat financial market flow, itu kita lihat itu ada 5 hal sebenarnya. Yang satu, perbedaan pertumbuhan ekonomi. Kita mau tumbuhnya bagaimana, EPS growth dari company-company yang ada di bursa sahamnya bagaimana. Lalu juga ekspektasi
real interest rate dan real yield differential. Kalau inflasi naik, biasanya flow udah nggak kencang. Yang ketiga juga yang lagi ngedrive flow masuk ke Indonesia sekarang itu adanya perubahan monetary policy direction di major economy yang mau easing terus dalam beberapa tahun ke depan. Yang keempat juga hal yang penting itu external balance, itu efek reserve, current account balance dan lain-lain. Dan mungkin yang belakangan mulai populer juga untuk financial market flow itu tentang inclusion atau exclusion of new benchmark. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi aku mungkin rangkumin sedikit ya. Jadi intinya dalam beberapa tahun terakhir kan tabungan masyarakat ya atau tabungan nasional kan meningkat jumlahnya. Jadi mereka akan masuk ke pasar keuangan. Jadi kan mungkin aku paparin sedikit kesimpulannya. Jadi kan intinya porsi tabungan masyarakat atau tabungan nasional kan meningkat ya. Jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi mereka juga harus alokasikan kan buat investasi, mungkin obligasi atau saham. Makanya porsi investor asingnya menurun diganti investor lokal, seperti itu ya Pak ya? Iya benar, kira-kira seperti itu tren yang lagi terjadi sekarang. Pak Farul, sorry, sebenarnya kalau tren seperti ini, di mana mungkin sekarang lokal itu lebih dominan gitu ya, itu sebenarnya posisi yang baik atau enggak sih sebenarnya? Kita harus lihat posisi itu baik atau enggak itu tergantung tabungannya naik karena apa, Pak? Kalau kondisi yang bagus, tabungannya itu naik karena current account kita surplus di ekonomi yang lagi kencang, berarti memang pendapatan masyarakat itu lagi naik, Pak. Nah, kalau sekarang kan kebalikannya nih. Nah, naiknya tabungan nasional sekarang itu, yang menariknya itu terjadi karena seluruh masyarakat, baik perusahaan ataupun level personal rumah tangga, itu menahan belanja, Pak. Oke. Itu sebenarnya kejadiannya. Jadinya ada disconnected di market sebenarnya kondisi sekarang. Bahwa ekonomi tidak terlalu bagus, tapi marketnya rally. Simply karena liquidity-nya masih besar, Pak. Sekarang lokal oke lah, lebih dominan gitu. Cuman kita tetap concern ke foreign inflow karena ya tadi bisa jadi pelicin untuk next prospeknya lah ya gitu ya. Nah, tahun depan itu concern terbesar kita di pasar keuangan sebenarnya, bayangkan kalau ekonomi ini recover, Pak. Ekonomi ini recover, uang yang tadinya sudah lagi pergi main saham, karena melihat bisnis di real sektornya mulai berjalan, uang itu kembali, dana tadi kembali ke real sektor, baik orangnya sudah jualan saham ataupun dalam bentuk loan dari perbankan. Saya rasa itu tantangan yang akan kita hadapi di tahun depan, dan terkait dengan hal tersebut, untungnya di siklus ekonomi kita yang sekarang ini, yang bunga yang rendah, Indonesia kemarin sudah current account-nya surplus, ini harusnya bisa mengundang investor asing untuk masuk, kira-kira seperti itu. Kurang lebih berarti kalau nanti mungkin sudah ada ya peralihan gitu, mungkin dari yang sekarang di pasar modal mungkin kembali ke real sektor, tapi nanti mungkin posisinya itu nanti akan digantikan sama yang tadi kita bicara tadi ya, foreign flow tadi ya. Nah, akan digantikan oleh foreign flow. Itu yang kira-kiranya yang saya lihat dari sudut pandang makroekonomi akan jadi tren di tahun depan. Oke. Sekarang gini Pak, ini kan tadi kan saya sempat ngobrol sama Nana juga tadi di awal. Year to date itu kita sebenarnya kan kalau kita bicara foreign kan masih net sell nih sebenarnya year to date kan. Nah, pertanyaannya kan di akhir-akhir ini sudah mulai ada masuk lagi. Masih lanjut nggak kira-kira nih tahun depan? Bahkan tadi kan sudah dibicarakan tadi faktor-faktornya mungkin yang di dalam negeri ya, atau mungkin bisa di ini juga mungkin faktor-faktor yang mungkin kan ada yang namanya faktor pendorongnya, ada faktor penariknya, mungkin seperti itu. Kira-kira masih akan lanjut nggak nih Pak tahun depan? Saya lihat trennya itu masih akan lanjut, Pak. Masih akan lanjut itu karena beberapa hal. Faktor utama yang kita lihat itu bisa membuat flow itu balik. Di luar memang kita mau nggak mau ada perbaikan, Pak. Di sisi lain, kalau kita hitung, saya lihatnya itu biasanya lihat keseimbangan ekonomi global. Keseimbangan ekonomi global yang sekarang ini, Pak, current account gap di negara-negara G20 yang mengindikasikan kebutuhan terhadap flow, Pak. Banyak negara yang over surplus atau over defisit di kondisi yang sekarang ini.
Kalau ada over surplus besar, over defisit besar, itu seperti kejadian tahun 2008, Pak. Yang cat kuningnya itu tinggi sekali, rata-rata current account gap 3,8% daripada PDB. Yang kejadian sekarang ini, gara-gara COVID, Pak, yang kita lihat lagi terjadi sekarang itu di global market, US mau nggak mau akan meningkatkan stimulus, meningkatkan supply dolar, karena fiskal defisit mereka melebar. Di satu sisi, negara-negara berkembang ini sebenarnya, Pak, kalau boleh saya bilang, India, Indonesia pada kondisi saat ini sampai tengah tahun depan paling tidak butuh suplai dolar yang terlalu besar. Karena tidak butuh suplai dolar yang terlalu besar, karena ekonominya masih lemah, maka negara-negara ini secara currency itu akan cenderung atraktif. Dolar cenderungan turun. Jadinya di kondisi ini saya melihat sampai tengah tahun depan flow dari investor asing mau tidak mau akan kembali ke emerging market, Pak. Ini yang saya lihat masih akan menjadi faktor pendorong utama dari pasar keuangan Indonesia, baik itu pasar obligasi ataupun saham, Pak. Lebih dikarenakan sebenarnya kalau mau kita lihat bukan gara-gara secara relatif di kondisi sekarang ini ya. Ini karena kalau kita lihat di poin pertama tadi itu, ini karena major ekonomi monetary direction-nya itu easing luar biasa. Bukan gara-gara karena fundamental suatu pasar itu terlalu jadi bagus, Pak, sekarang. Tapi karena likuiditas itu simply banyak sekali, itu yang akan menyebabkan flow ke emerging market itu termasuk Indonesia masih akan berlanjut di tahun depan, Pak. Dan kita melihat juga apresiasi rupiah belum maksimum. Kita lihat rupiah bisa sampai di 13.000 di tahun depan, dan ini yang akan menjadi faktor pendorong flow masuk. Di luar pada kondisinya memang secara fundamental, baik di level makro ataupun perusahaan mulai ada perbaikan prospek. Yang ini nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sebastian. Kira-kira seperti itu. Kalau posisi sekarang kan Indonesia liquidity-nya masih kenceng nih. Sementara QE US itu kan kalau saya nggak salah itu sebenarnya kan ke Indonesia juga belum terlalu banyak nih yang tahap satunya. Iya. Nah, yang menyebabkan apa? Satu itu, terus yang kedua masih optimis nggak kira-kira nanti ini kan nanti ada kemungkinan stimulus lagi nih yang kedua. Jadi maksud saya sebenarnya potensi dari adanya foreign inflow itu masih sangat gede. Pertanyaannya Indonesia nih cukup menarik nggak sih buat mereka gitu loh? Kalau dari sisi pasar obligasi, spread kita masih salah satu yang paling besar kita masih merupakan obligasi Indonesia. Itu real yield-nya masih di 4,86%, Pak. Sementara di banyak negara lain itu kayak India, real yield-nya itu sudah negatif. Saya lihatnya kalau dari sisi pasar obligasi, di kondisi pemerintah Amerika Serikat itu dan juga masih memaksa suku bunga itu rendah, mau nggak mau flow yang masuk ke emerging market itu masih akan membuat rally di pasar obligasi. Itu yang kita lihat di pasar obligasi itu bersamaan juga dengan prospek menguatnya nilai tukar rupiah, Pak. Saya lihatnya prospek flow itu masih akan sangat besar. Untuk porsi kepemilikan asing di obligasi, saya lihatnya tahun depan akan naik dari 26% sekarang ke 30-33%, Pak. Karena real yield kita masih yang paling bagus. Kondisinya, kalau menurut saya seperti peralihan dari tahun 2009 ke 2010. Simply flow masuk, nyari parkiran, nyari uang itu untuk parkir, as long as yield-nya oke. Satu lagi, Indonesia karena account-nya sudah tidak defisit, sekarang sudah surplus, itu akan menjadi faktor utama kalau dari sisi makro. Mungkin Pak Sebastian akan menambahkan dari sisi bagaimana prospek di pasar equity ya.
Ya, kalau di pasar equity sih, we're looking at di earnings growth kan tahun ini minus 19% ya, tapi tahun depan itu harusnya plus 25%. So we looking at the strong rebound di earnings, dan ini memang sebagian sudah reflected in the market, tapi I think there's still more upside untuk indeks ya. Jadi I think sih saya masih sangat optimis ya untuk di saham, especially dalam we're looking at ya jangka waktu 3-4 bulan ke depan sih harusnya we seeing masih strong positive momentum ya. Karena kita lihat juga sebenarnya kan even foreign itu ya udah mulai masuk, but we not looking at mereka juga belum sangat agresif gitu. We looking actually kan banyak lokal nih actually yang pushing the index up ya. Jadi I think sih masih ada a lot of upside di situ ya. Apalagi kan kita lihat the growth comes back, and then on top of that the pemerintah kan juga masih ada stimulus yang harusnya itu nanti akan diimplementasikan oleh pemerintah itu ketika vaksinnya sudah dimulai ya. So that's probably sometime in the end of first Q, mungkin di second Q tahun depan. So we have that, ada katalisnya selain dari vaksin. Setelah vaksin nanti pas ketika vaksin itu mulai didistribusikan, harusnya pemerintah akan nge-push juga dengan stimulus lagi, sehingga to make sure ekonomi itu rebound kan. Nah tapi kan tuh untuk kita pemerintah memastikan ekonomi rebound persisnya itu kan selalu sulit ya, fine tuning. Jadi biasanya ada overshoot ya. Jadi saya yakin itu kita bisa melihat growth dari ekonomi itu untuk overshoot, dan itu akan bisa saja terefleksi duluan sebelum itu terjadi, mungkin sudah terefleksi duluan di pasar sahamnya gitu. Karena kan capital market always forward looking ya. So if you're looking at until tapi kan kita lihat ya market sudah rebound sangat banyak. We probably looking at lebih movement sekarang lebih di small mid caps. Setelah big capsnya itu kan rally cukup besar dalam 3 bulan terakhir ya. And then nanti di first Q, and then nanti Januari we probably going to see the big caps mulai bergerak lagi ya. Terutama ketika vaksinnya itu sudah jelas tanggalnya kapan mulai distribusikan ya. Nah, jadi Pak Sebastian, indeks kan udah rally 3 bulan terakhir mungkin sekitar 23% ya. Dan aku lihat asing mulai beli November. Tadi kata Pak Sebastian kan mereka udah beli tapi kan belum strong buy gitu. Jadi untuk mungkin beberapa bulan ke depan sampai first Q, indeks masih ada potensial upside ya. Perkiraan aja angkanya di level berapa nih Pak? I think kalau 3-4 bulan ke depan sih ya 6.500 is very easy sih I think. Bahkan ya kemungkinan overshoot 6.700 it's a possibility ya. Karena I think sih kalau di tahun depan probably we're looking at the year end index itu di antara 6.500 sampai 7.000. But it's possible that di 3 bulan pertama nih we could see index making that strong move ke 6.500 sebelum I think lebih probably setelah itu lebih slow ya movementnya. So karena will fully price in that vaccine ya. Nah kita berharap aja mungkin ada some hiccup, mungkin ada some volatility itu ya ketika ya kita lihat kan sekarang karena ada banyak berita vaksin sudah ketemu ya, banyak orang-orang ya udah nggak peduli masker apalah, ketemu keluar ya makin banyak kan yang kena COVID. I think pasti juga mungkin ada teman-teman di sini yang ya dari saudara langsungnya atau temennya, ya mudah-mudahan mereka semua sembuh semua, tapi memang itu se-reflection kita yang tadinya mungkin dari kenalan jauh jadi kenalan dekat gitu, udah banyak yang satu yang kita tahu gitu kenal dekat gitu yang udah mulai kena juga gitu ya, karena saking banyaknya. Nah, we hoping that ya ini semoga orang tetap masih ada mengikuti protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga kalau sangat banyaknya kalau ya tetap ada resiko in the short term, you might see some volatility di market ya. Oke, jadi kedepannya kelihatannya lebih banyak
faktor positifnya nih, Chan. Benar. Berita-berita bagus ya. Saya kalau boleh menambahkan dari sisi makronya, ada kondisi menarik itu di tahun depan itu Pak, Bapak Ibu sekalian, yang orang itu di sisi pasar keuangan itu masih agak underestimate. Ini dari sisi pasar obligasi yang menurut saya itu bisa ini berimpact ke harga saham nantinya dari jalur likuiditas. Ini di kiri data per 50 perusahaan terbesar di IHSG Pak. Posisi cash-nya, cash level. Uangnya itu naik terus. Data kuartal 3 belum keluar semuanya, tapi kita lihat trennya dari data yang sudah keluar itu naik terus. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang worthy, Pak, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mengeluarkan instrumen obligasi. Belakangan ini kalau Bapak Ibu sering dengar informasi, Medco kemarin baru melunasi obligasinya. Agung Podomoro membeli kembali obligasi yang akan mereka yang sudah ada di pasar karena merasa tidak butuh pendanaan yang material. Soci Lines kemarin juga baru membeli kembali obligasinya. Dan dengan kondisi yang over likuiditas seperti sekarang ini Bapak Ibu, saya ada melihat sejalan dengan yang diceritakan Bapak Sebastian Tobing tadi, dari sisi flow likuiditas, saya melihat adanya potensi di pasar obligasi kuartal 1 dan kuartal 2 2021 market kita kurang barang, Pak. Kurang barang itu mau nggak mau karena yang emiten yang biasanya ingin mengeluarkan nyari raise funding di market itu nggak ada, kondisi kurang barang ini mau nggak mau akan membuat investor itu switch. Saya sih lihatnya switch dari obligasi corporate bisa kecenderungannya itu pindah ke pasar saham karena yield di obligasi negara juga kecenderungannya turun. Itu kira-kira hal lain ya yang saya lihat. Saya agree dalam 3-4 bulan ke depan kondisinya sekarang ini sebenarnya pasar keuangan kita itu kurang barang Pak, kira-kira seperti itu di tengah likuiditas yang sangat kencang. Kita kan tadi kan bahas sudah mengenai potensial upside nih. Cuman kan kita juga sebagai investor tuh perlu juga tahu kira-kira itu downside-nya nih gimana. Maksudnya kalau kita udah bicara ngomongin kita mesti tahu juga resikonya kan. Yang kira-kira mungkin bisa bikin marketnya volatile itu apa itu nanti tahun depan tuh. Biar kita bisa aware gitu Pak. Oh yang pasti kalau ada ya delay dalam vaksin ya distribution dan kan harusnya Januari kan katanya kan BPOM ya vaksinnya kan udah sampai. Harusnya persetujuan BPOM tuh sometime in the pertengahan Januari sudah ada kabar lah harusnya, minimum tanggal berapa persisnya ya. Kalau belum ada kabar juga kan orang mungkin udah agak deg-degan gitu kan, gimana nih ini BPOM kalau ada delay apakah jangan-jangan emang nggak bagus gitu kan vaksinnya gitu. Jadi ya at the end of the day, soalnya kan ya the Sinovac vaccine ya belum ada the medical journal belum ada di-publish di medical journal, so datanya kan nggak begitu detail, nggak available ya, yang bisa kita lihat gitu. Jadi atau kita bedah sendiri atau baca-baca sendiri ya. I think Pfizer atau ini kan udah di publish and release the data lebih details to medical community lah. So ya kalau ada delay di BPOM, apalagi kalau tiba-tiba mereka bilang wah Februari kita baru bisa putusin, waduh ya aduh itu kayaknya harusnya market ada some pullback dulu tuh ya. Jadi karena ya of course that's the biggest vaccine is the biggest positive catalyst and also the biggest negative catalyst lah of course. Yang kedua ya sebelum vaksin ya tentunya ke jumlah yang terinfeksi ya. Saya dengar kan memang pemerintah itu semua Pemda itu terus menambah jumlah ICU ya. Tapi kalau misalnya mulai ada berita bahwa there could be a point di mana ya jumlah ICU-nya udah kepenuhan atau gimana pun juga udah sulit ditambah. Jadi kalau ada daerah besar ya, let's say atau kota besar seperti Surabaya,
ya Jakarta tentunya kan, atau Surabaya atau some other big cities gitu yang Medan etc. atau apalah yang mungkin menetapkan PSBB ketat gitu ya. Ada berita seperti itu, ya again itu short term negatif aja, market ada reaksi lah. Kita lihat sih, tapi ya strong support itu di 5.800. Kalaupun itu tembus ya di 5650, harusnya that should be a very strong support ya. I don't see index going down below 5650 lah. Even di 5800 pun I think they will still, karena liquidity ya again masih banyak ya. And I think that people will use liquidity ini untuk bisnisnya, for working capital, etc. Itu nantilah setelah vaksin ya. So probably sometime in the March gitu baru we gonna see. Mungkin ada yang ya karena butuh dana untuk bisnisnya lagi ya, mungkin udah investasi sahamnya dikurangi ya. I think that's tapi untuk saat ini sih, untuk 3 bulan ke depan again liquidity masih banyak. So any short term is I think any sell off itu it's short term dan opportunity to buy lah. Ya. Oke. Setidaknya 3 bulan ke depan itu downside-nya nggak terlalu gede lah mestinya. Kalau tadi mungkin dibilang seperti sekitar 56 sih nggak, masih oke lah gitu. Malah justru mungkin opportunity lagi itu to buy itu ya. Oke. Kalau gitu kita juga pasti tahu juga nih tahun 2021 mungkin saya bisa langsung aja ke saham-saham atau sektor apa sih kira-kira yang mungkin Pak Seba bisa rekomendasikan ke kita, Pak? Menurut saya sih kalau untuk seperti banks itu yang will continue to do well ya, eventually, especially yang corporate banks ya seperti BNI, Mandiri. And then I think sih kalau juga the likes of property market will continue to do well juga ya. The catalyst kan juga selain dari of course vaksin, ekonomi ya recover ya, aktivitas ekonomi balik lagi, itu adalah ya the supply side which is commodities kan doing well. Commodities setiap kali commodities bisa harganya bisa bertahan tinggi for a sustainable period of time gitu ya. Nah itu biasanya that would translate eventually itu uangnya akan mulai masuk ke property dan other sectors ya. So when that happens itu akan mempush ekonomi lebih lagi gitu, to sustain that high economic growth ya. Karena properti itu kan hanya banyak is a high local content sebenarnya. Ya, semen dibuat di Indonesia kan, banyak bagian-bagiannya yang dibuat di Indonesia, yang import tuh kecil lah, dikit lah. Itu labornya juga unsur tenaga kerjanya juga tinggi. So a good property market is usually a good for economy dan good untuk of course index ya. Jadi that's why I think kalau ini harusnya ke 6.500. Setelah itu we need to hopefully itu harga-harga komoditas ya, we low talking about ya dari coal sampai nickel sampai copper itu untuk tetap hopefully bisa tetap tinggi, sehingga some of this side effects dari itu kan, itu ada uang berlebih di daerah komoditas ini, itu akan mulai ada flow ke property. Yeah. And that would help the property market untuk boom. Kalau property marketnya bisa jalan, karena property market kita kan terusnya dari tahun 2000, udah 5 tahun lah, agak-agak senyap lah ya. Ya even sebelum COVID kan udah terasa gitu lah ya, ya property market ya gitu-gitu aja gitu, nggak overall sideways agak turun gitu ya. Kalau bisa booming lagi, then that will be the next cut, itu mempush the economy and the index further ya. Yeah. So I think the commodity side, the banks and the also the property ya. And the other point is that kalau orang udah mulai beredar lagi kan, aktif lagi ekonominya ya. Kita lihat kan ya seperti ya Akra udah El Nusa udah mulai rebound kan. El Nusa banyak distribute ke
ke pom-pom bensin. Tapi selain itu kan ada misalnya Bluebird, ada apa lagi? Ada Astra kan mungkin masih ada a bit more upside, ya kan mungkin orang beli mobil lagi ya. And then selain itu juga Garuda sih, kalau Garuda udah rally ya. Selain itu ada, so these are all saham-saham itu yang based on ya orang aktivitas lagi di luar rumah lah basically. Tapi juga ada Jasa Marga gitu kan yang ya memang sudah, tapi kan year to date itu tetap masih minus ya, minus 10%. Nah itu juga I think sih masih ada upside lagi tahun depan ya. Saham-saham yang juga benefit dengan orang-orang beraktivitas lagi kembali di luar rumah. Misalnya Jasa Marga itu saya cek dengan company-nya, mereka bilang itu even sekarang pun traffic itu sudah hampir mirip dengan sebelum COVID ya. Jadi katanya hanya sekitar 5-6% lebih rendah dibandingkan dengan sebelum COVID overall. Ya, which is it's very good kan. Ya vaksin pun belum ketemu padahal ya. Selain itu, I think setelah COVID, domestic tourism akan booming. Dan menurut saya at least di 2-3 bulan pertama itu mungkin bahkan setelah vaksin dimulai pun kan nggak semuanya langsung dapat vaksin kan, itu kan bertahap ya. Itu orang mau jalan-jalan, tapi jalan-jalannya kemungkinannya lebih naik mobil. Jadi jalan tol yang Trans Java yang selama ini dibangun oleh ya Jasa Marga kan banyak tuh. Selain itu juga beberapa ada dimiliki juga oleh construction companies ya, seperti Waskita gitu ya. Nah itu this Trans Java Toll Road itu will have a good, ada volume growth-nya akan bagus menurut saya. Orang semua udah gatel ingin liburan ya, tapi ya selain dari terbang, karena saya nggak tahu kalau untuk penerbangan itu vaksinnya sampai udah berapa juta orang tuh baru boleh deket-deketan semua gitu. Mungkin aja sampai April gitu, mungkin aja masih harus ada jarak 1 tuh, seperti kalau naik Garuda ya, masih dikosongin gitu kan. Nah, itu possible. Mungkin baru Juni gitu, Juli gitu ya, baru boleh ada nggak tanpa jarak gitu ya. So tapi mobil itu saya rasa akan will do. Jadi orang kayak ke Semarang kan cuma 4 jam ya, itu akan mulai akan banyak gitu ya. Dan kalau orang udah beberapa kali mungkin melakukan hal itu, mungkin lama-lama mikirnya ya udah mungkin weekday kita kerja di Jakarta, setiap weekend ke Semarang gitu. Kalau cuma 4 jam kan. Nah, kalau udah sampai seperti itu, and then berarti Trans Java Toll Road-nya itu bukan hanya laku pas sementara aja, itu seterusnya gitu. So that would be interesting whereby ya kita lihat ini recovery, not just recovery, tapi even ada nggak mungkin saham perusahaan-perusahaan gitu yang setelah COVID justru nasibnya nanti bisa lebih bagus dibandingkan dengan sebelum COVID gitu kan. Nah itu ya yang menarik gitu, bukan cuma kita lihat kan ya seperti ya komoditas lah misalnya kan, ya nikel kita lihat ya setelah sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum COVID kan, malahan level harga nikelnya ya. Ya karena kita lihat pas zaman COVID ya itu you know that ya, si Tesla kan baru right issue lagi tuh. Ya, mumpung harga sahamnya mereka tinggi banget kan di US kan, naik berapa 7 kali lipat kan year to date. Jadi ya, mereka right issue buat apa? Mungkin sebagian buat invest pabrik baterai gitu. Ya, pabrik baterai mungkin di Indonesia gitu kan. Nah, karena Tesla itu kan PE-nya berapa 1000 kali mungkin ya. Jadi if you jadi CEO company PE 1000 kali, right issue ada yang mau beli gitu kan. Wah jadinya jual bikin pabrik, jual keluar capex udah mungkin nggak gitu mikirin returnnya ya, return kecil juga nggak apa-apa lah. So ini juga duit dari PE 1000 kali nih. Pas ngeluarin saham barunya gitu PE 1000 kali gitu kan. Kalau jadi that would be the we're looking at sekarang ya
perusahaan-perusahaan seperti itu, apa seperti Jasa Marga atau maybe the nickel sector yang mungkin setelah COVID justru nasibnya bisa lebih bagus dibandingkan dengan sebelum COVID ya. That will be the next level yang I think yang akan rally banyak ya. Ya. Udah banyak banget nih ya pilihan sahamnya ya. Tadi juga aku rasa investor udah pada tulis-tulis nih dari komoditi, nikel, kemudian Jasa Marga, banks juga ya tahun depan ya. Nah mungkin kalau memang nggak sempat dicatat nih satu-satu kebanyakan, nah Trimoga punya satu platform nih. Jadi melalui Trima kita ada yang namanya Trima Ideas. Jadi di dalamnya itu kita bisa lihat rekomendasi saham apa aja yang kita lagi rekomendasikan, target price-nya di berapa, mungkin kapan harga yang baik buat masuk. Jadi kita bisa lihat juga nih ya promosi buat video Trimanya. Oke, jadi di Trima Ideas juga ada fitur-fitur terbaru ya. Terutama yang aku suka banget tuh ada tombol buat search-nya. Jadi misalkan kita sempat baca report misalnya tentang Pegas atau apa, saham Telkom, kita mau cari lagi. Nah, bisa langsung dicari di tombol search-nya gitu. Nah, Chan, kayaknya pertanyaan yang udah masuk udah cukup banyak nih ya. Bukan cukup banyak lagi nih, banyak banget ini. Saya sampai bingung Banyak nih mau banget, pilih yang mana nih. Langsung aja deh Nat, pilih dulu salah satu Nat, coba Nat. Nah, mungkin aku pilih pertanyaan pertama ya dari Pak Lukas ya. Tadi kan kita udah ngomong mungkin view market ke depan bisa sampai batas berapa. Nah, faktor positif apa lagi nih yang belum ke price in di market? Jadi kalau di saham sih ya mungkin saya hitung-hitung mungkin sekitar 40%-an itu ya mungkin sudah di price in some the optimism dari pertama kemenangan dari Biden ya, yang kedua itu adalah dari vaksin ya. Nah, berapa persen dari kemenangan dari Biden, berapa persen dari vaksin, ya itu yang lebih sulit untuk kita estimasi lah. Tapi I think the vaccine is not fully priced in. Yeah, so we will karena gimana pun juga kan ini belum disetujui oleh BPOM. Apakah pemerintah bisa menepati ini schedule dari distribusinya? Ini kan Indonesia negara besar ya, di end of the day lah. Logistic issues kan selalu mungkin ya. Jadi itu yang juga dilihat, maksudnya kalau ada delay sebulan, nanti orang maklum lah. Nah, namanya Indonesia kan mau distribusi apa-apa yang baru ya ada delay sebulan tuh sangat dimengerti. Tapi kalau delay 2 bulan, apalagi 3 bulan ya, wah itu ya udah mungkin orang jadi, nah itu yang beresiko ya. So I think yang penting adalah ya vaksinnya di distribute on time, and then kita harusnya melihat ya market bisa rally lagi. So the vaksin yang belum fully priced in, and then because the second Q nanti juga harusnya kan results, GDP growth, everything will look very good karena low base kan tahun ini. On top of that, nanti di distribusi stimulus itu yang sebesar 300-an triliun oleh pemerintah. Looking at the timing, that also will be kalau yang itu saya rasa belum price in. Ya, karena walaupun diumumkan, tapi kan tepatnya bagaimana itu timing, etc. itu mungkin kan belum ada detailsnya ya provided. So that would be the next catalyst ya. Dan orang juga masih sibuk dengan vaksin pricing, dan yang juga belum di pricing adalah ya if there is a property rally, harga properti bukan saham properti ya.
tapi kayak benar harga properti di secondary market bisa ada strong rebound. That would be belum di price in. Yeah. Again, karena property industry adalah syarat tenaga kerja, dan boleh dikatakan kalau you bangun rumah itu mungkin 80 atau 90% dari bahan bakunya, tenaga kerjanya, udah dari arsiteknya itu mungkin itu dari dalam negeri. Ya. Jadi unsur impornya tuh sedikit ya. So that would be kalau ada properti itu bisa booming, that would be very good untuk di ekonomi yang ini. Bagian itu belum di price in menurut saya. Saya lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya nih dari Bu Sonia. Kalau untuk saham-saham rokok gimana nih Pak? Kan kalau kita kemarin baru aja kan keluar berita mengenai cukai rokok nih, naiknya kayaknya di atas ekspektasi ini. Nah, kira-kira view dari Pak Seba gimana Pak? Ya, untuk rokok, I think sih, if you looking at the long term, ya you buy kalau misalnya Menteri Keuangannya udah berubah lah. It's simply kan udah jelas ya, the attitude ini udah jelas bahwa I think ini bukan masalah penerimaan pemerintah gitu ya. Ini masalah I think ya Departemen Keuangan dan pemerintah in general melihat bahwa rokok itu bisa membahayakan generasi muda Indonesia. Jadi kita bukan ngomongin masalah wah penerimaan uang ini ekonomi itu udah jadi udah pasti tiap tahun tuh akan dinaikkan lah cukai rokok setinggi-tingginya ya, kecuali ya SKT, karena SKT kan syarat tenaga kerja, cengkeh itu kan banyak petani Indonesia kan, kalau tembakau kan itu banyak diimpor ya. Jadi tapi jadi kalau di industri rokok yang SKT-nya itu lebih besar daripada SKM, itu ya hanya Wismilak ya. So that's your play gitu. You buy Wismilak, that's it ya. Kami nggak cover by the way. Tapi ya that will be your only choice ya. Selain itu kalau untuk antara HMSP dan gudang garam menurut saya ya buat trading ya, kalau ini kan sekarang lagi dijual ini kan. Turun lagi besok ini gudang garam bisa mulai pick up dikit-dikit, tapi it's more like for trading gitu kan. Nanti kan ini udah turun gudang garam lesing 40.000. Kalau di 40.000 I think ada kemungkinan nanti bisa ada a little bit of good news. Nanti rebound ke 44.000 and then you sell. It's more like for trading lah. Nah, kalau sekarang mungkin Pak Seba lebih rekomend kalau untuk di rokok mungkin trading dulu lah ya, bukan ya? Iya, itu lebih buat trading. Ini kan kayak udah turun kan, udah turun banyak 2 hari. Ya, kalau HMSP reject 2 kali nih. Iya, jadi kalau Senin itu turun lagi, kalau HMSP reject lagi, ya mungkin itu bisa mulai beli-beli untuk hoping for a quick rebound, and then you can sell. Lebih buat trading lah gitu ya. Ya. Kalau Senin turun, cuman biasanya ke Senin tuh harga naik biasanya Pak. Ya. Kayak rumah ya. Gak bercanda Pak. Oke lah, itu langsung aja Nana yang pertanyaan berikutnya Nah. Oke, ini aku mau nanya ke Pak Fahrul nih. Maksudnya kalau dari mungkin data-data makro ya, data makro tahun depan mungkin kurang lebih akan bagaimana, dan pasti nyambungnya mungkin ke sektor consumer ya. Dan Astra nih, ada pertanyaan dari Bapak Adi. Nah, untuk Astra sendiri bagaimana nih prospeknya di 2021? Dan kalau aku lihat juga sektor consumer kan masih lumayan lagging nih ya, belum terlalu banyak bergerak ya. Iya. Gimana juga nih buat sektor konsumsi di tahun 2021? Mbak Nana, kalau untuk konsumsi sebenarnya trigger utama untuk meningkatin untuk sektor konsumer, saya lihatnya itu ada kuncinya itu di penguatan rupiah. Kapan mulai kejadiannya itu banyak. Karena kalau di sisi lain itu sebenarnya sektor konsumer ini kalau kita lihat fundamentalnya, sebenarnya dengan adanya Omnibus Law seperti yang udah saya ceritain sebelumnya, walaupun ini menggenjot investment, cuman dalam tanda kutip pertumbuhan konsumsi ini memang agak tertekan sebenarnya.
karena keamanan kerja, terus pola spending nanti dan juga pemberian kredit setelah Omnibus Law ini jadinya agak sedikit berbeda ya. Saya sih baru menyarankan faktor consumer ini kalau dari sisi makro itu akan baru datanya itu showing kuartal 2 tahun 2021. Di situ yang kita lihat. Dan kalau ini terkala-kala untuk number, rekan-rekan di sini jangan kaget kalau kuartal 2 2021 pertumbuhan ekonomi kita di 7%. Tadi Pak Seba juga udah singgung-singgung bisa lompat. Menurut perhitungan saya secara makro juga memang kita harus siap-siap. Jadinya saya sih lihatnya mungkin setelah saham cyclical ini pada naik semua, baru ya nanti rupiah sudah 13 ribuan, baru mungkin momentum untuk consumernya mulai terbentuk. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti masih tetap rekomendasi ya Pak Fahrul ya, cuman mungkin view-nya aja ya, dicocokin sama investor mau keep-nya berapa lama. Iya, karena memang kalau secara fundamental dan makro itu agak laggard, bukan yang mendapatkan benefit utama dari siklus recovery ekonomi yang terjadi, dan bukan merupakan sektor utama yang diberikan stimulus oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahayu Santana, ini kayaknya trader nih. Nanyanya gini nih ke Pak Seba kali ya. Saham apa nih Pak yang kira-kira paling prospek untuk diakumulasi di bulan Desember sampai awal tahun 2021 Pak? Ini jadi cuman range-nya pendek nih. Ya saya I still like misalnya saham coal, I think we like PTBA ya, dan di selain itu juga I think Antam, I think still have potential. We like Era Jaya. You know that Era Jaya kan mereka itu distributor handphone terbesar di Indonesia ya, dan iPhone 12 menurut saya sih akan sangat amat laku ya. Ya orang-orang semua udah pada mau beli iPhone 12, mereka mau upgrade ya, alasannya simple ya. Ya tahun ini kan nggak jalan-jalan, jadi duit jalan-jalannya dipakai buat upgrade iPhone. Gitu ya, jadi apalagi kan hasil cuan saham gitu kan, ya udah beli iPhone gitu kan, rasanya ringan kan kalau hasil cuan saham kan, ya oke, enak ya. Jadi iPhone 12 menurut saya sangat laku. Kita dengar dari company malahan ya ini yang first batch itu 67.000 iPhone tuh 1 triliunan gitu udah laku tuh. Iya. Wah, ya, luar biasa lah Pak. Saya yakin sih that 4Q-nya result harusnya bagus ya. Jadi ada momentum lah di situ. I think sih it's on top of that ya mungkin ya ada kayak some small cap, say kayak range market gitu kan. I think kita lihat kan good quarterly result, belum gerak banyak ya. Intiland ya, again itu property yang lagging, ya kan, yang lain udah naik, banyak yang naik sih. Jadi I think kalau untuk sampai akhir tahun ini sampai dan Januari itu lebih kita find ya small mid caps yang laggard plus commodity play yang komoditasnya kira-kira bisa masih gerak terus nih, masih naik terus ya. Karena itu yang akan jadi akan sentimen positif kan buat ini ya. Kalau earnings kan, jadi kalau big cap seperti itu mungkin kayak kalau sampai akhir tahun ini sih menurut saya the big caps akan santai-santai aja dulu gitu. BRI apalah Telkom akan nyantai dulu ya, karena ya Telkom ada isu inilah 5G kan, tender itu dalam 2 minggu ke depan. Setelah itu mungkin bisa gerak dikit ya. Tapi kalau yang other big caps mungkin akan santai dulu. Ya itu again kecuali ya untuk trading ya bisa dirokok gitu kan kalau turun terus. Nanti big capsnya as a whole baru akan mulai gerak itu nanti di ya akhir minggu pertama Januari, di minggu kedua gitu ya. I think terutama kalau ada kejelasan vaksin dari BPOM ya, dari BPOM udah yes kita udah approve dan pemerintah jadinya oke, kita tanggal X kita mulai bervaksinasi ria. Nah itu I think di situ big caps-nya akan gerak lagi. Ya. Oke Pak. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Mulyawati. Ini yang lagi banyak dibicarakan juga nih di
para investor. Jadi aku mau nanya ke Pak Fahrul, gimana nih Pak dampak SWF ya terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2021 dan mungkin seberapa besar nih pengaruhnya ke pasar saham kita? Oh iya, makasih Mbak. Sebenarnya kalau saya lihat itu SWF itu adalah sebuah SWF yang akan digunakan ini, yang akan dilakukan versinya Indonesia ini, itu sebenarnya merupakan sebuah sarana yang bagus untuk negara itu bisa leveraging lagi aset-asetnya yang dimiliki. Jadinya dengan SWF ini kita bisa expect balance sheet-nya Wijaya Karya, Adikarya dan kawan-kawan itu bisa cover lagi Mbak. Jadinya aset-aset yang mereka miliki itu bisa ditransfer ke SWF yang nantinya itu akan ada foreign investor membeli SWF tersebut. Jadinya untuk kapasitas proyek dan juga untuk dari sisi kredit quality dari perusahaan-perusahaan construction itu bisa kembali. Dan ini hal yang harus kita lihat ya di tahun depan. Begitu SWF ini semuanya ketentuannya itu selesai dan diketok, harusnya overhang yang terjadi bertahun-tahun di saham construction itu bisa mulai kurang dan menjadi sentimen yang positif. Dan siklusnya saat ini juga siklus yang tepat untuk mengeluarkan SWF. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi efeknya mungkin ke saham konstruksi dan yang jalan tol juga, mungkin juga bahan bakunya dan lain-lain ya. Oke. Yeah. Ada lagi pertanyaan dari Pak Priambodo Bayu Aji. Bisa minta tolong diberikan view terkait penjualan ANC yang di PNBN, Pak. Ada kemungkinan akuisisi atau enggak? Dan kalau misalkan ada, itu kira-kira valuasinya bisa seperti kayak BNI waktu diakuisisi atau enggak nih? Ya, PNBN itu ya akuisisi memang ini isu yang sudah berulang-ulang ya. I think it's something yang ya saya sih mungkin nggak begitu yakin amat, kecuali memang Pak Mukmin itu kesehatannya, kecuali memang dia sudah menurun lah ya. Yang saya dengar sih Pak Mukmin masih sehat, day to day masih aktif. Ya. At the end of the day, soalnya itu keputusan Pak Mukmin lah untuk jual atau tidak ya. Dan itu bayarnya harus somebody yang dia sangat comfortable with, ya kecuali kalau misalnya Pak Mukmin sudah tidak ada ya nanti keluarganya saya yakin akan menjual banknya ya. Nah, tapi kalau di luar itu sebenarnya kalau dari sisi fundamentalnya kayak gimana tuh? Oh ya bagus pasti karena the way Panin Bank itu agak beda dengan bank-bank lain ya. Walaupun you can see mereka banyak corporate loans, tapi corporate loans mereka itu agak beda. Kalau mungkin Anda ke Mandiri lihat Anda punya pabrik diladenin gitu ya, punya tambang apalah diladenin. Kalau ke Panin Bank mungkin tak punya pabrik, punya tambang, mereka nggak peduli lah mau bisnis apa, pokoknya kolateralnya harus tanah atau bangunan ya, tanah ya. Dan tanah atau rumahnya itu harus di tepi jalan yang 2 jalur supaya gampang dijual gitu ya. Ya jadi I think beda dengan ini yang lain gitu ya. Kalau bank biasanya kan kalau Anda minjam di bank, banknya berharap Anda berharap ya Anda bisa bayar balik ya. Kalau Panin Bank mungkin ya kalau nggak bayar justru happy gitu ya. Karena kolateralnya kan dapat itu pasti kan at below market value kan. Ya, bisa langsung dijual gitu kalau tanah gitu ya. Ya tapi mereka memang nggak mau pabrik, nggak seperti itu, nggak suka gitu, maunya tanah aja gitu supaya gampang dijual. So di masa-masa seperti ini ya they still okay, mereka tinggal kolateral kan masih ada gitu yang mungkin belum kejual ya, yang dulu NPL itu mereka jual-jual mereka ada jual 1-2 biji gitu yang agak besar, itu udah ya di profit langsung kelihatan. Because you can see di Panin Bank it's a bit different dengan other banks ya, whereby ada asset recovery itu bisa cukup besar untuk kontribusinya ke net profit ya. Itu yang bikin net profitnya naik turun ya. Jadi dia pas lagi jualan aset hasil recover NPL atau tidak.
I mean, even kalau Anda lagi market lagi turun begini, ekonomi lagi turun, ya Panin Bank sih will still do fine. Ya kan karena if you owner dari company, tapi masalahnya kolateralnya bukan pabriknya gitu, kolateralnya rumah Anda sendiri gitu kan. Jadi ya udah kalau ada duit mau bayar ya bayar Panin Banknya lah. Ya, karena daripada ntar harus keluar dari rumah gitu kan. So it's a good business. It's as a business I think low risk and profits masih bagus ya. Chan, aku lanjut dulu sebentar ke Pak Sebastian ya. Kayaknya ada yang manggilin Pak Sebastian terus nih, udah nanya sampai 2 kali nih dari Pak Solihin. Jadi dia mau nanyain langsung to the point nih kayaknya. Kalau sektor nikel, saham yang bisa dibeli apa? Terus yang kedua juga ada nanyain kalau konstruksi yang sebaiknya dikolek dalam waktu dekat ini apa? Ya, untuk sektor nikel, ya, I think masih bisa di koleksi. I think dalam jangka pendek ini harga nikel masih ada kemungkinan untuk naik. Antara Inco dan nikel is because we're bullish on nickel ya Antam ya. I think kita kan dari sudah sebulan lalu ya, we saying ya buy Antam ya. We can recommend to bullish ya on Antam. Untuk Inco is not bad ya, itu pasti akan ikutan naik juga lah. Tapi when you bullish on nickel is Antam karena ya higher leverage, lebih banyak projects, itu yang whereby ya higher risk higher gain. Ya. Jadi ketika orang turn bullish itu you buy Antam. Kalau masanya agak-agak nggak yakin bullishnya, you buy Inco ya. Now, I think we are bullish, so we recommend Antam. Nah, untuk di construction, kita dulu kan, I think pertama-tama awal itu, I think about 3 months ago, we recommend to buy Waskita, and then we switch to PTPP ya. Tapi PTPP-nya kan juga udah rally kan sekarang, I think udah outperform, so I think back to Waskita mungkin udah menarik lagi, I think, di back to Waskita ya. Waskita rally, and then PTPP-nya outperform Waskita, nah Waskitanya agak ketinggalan justru. Waskita kan masih minus 20% ya year to date, PTPP kan udah positif tuh year to date. Nah, ya, so I think Waskita yang menarik sekarang, yang di antara construction ya. Selain itu, sebenarnya yang dekat-dekat dengan construction ya dalam ya, perusahaan jalan tol, Jasa Marga ya. Jasa Marga itu kalau Anda untuk hold 6 bulan lah ya. Ya. Again, karena I'm sure nanti itu setelah vaksin justru jalan tolnya itu akan ramai sekali sih. Terutama yang Trans Jawanya itu yang akan jadi ramai ya. Ya. Kalau yang sekitar Jakarta kan ya memang ya kita udah tahu pasti lah begitu ekonomi ada recovery pasti ya itu akan balik lagi lah gitu kan. Volume di traffic di jalan-jalan tol sekitar Jakarta ya. Tapi yang Trans Jawa ini yang baru dibangun kan, ya, kapan nih isinya nih, kapan nih ramenya ya, nah, itu saya yakin COVID ini akan membuat orang akan di tourism di Jawa itu akan rame ya. Jujur pertanyaannya banyak banget, jadi mungkin saya minta maaf untuk nasabah yang mungkin belum sempat kebaca ini pertanyaannya. Dari seumur-umur saya webinar baru kali ini pertanyaan sebanyak ini nih. Pak, dari Pak Haryanto nih Pak nih. Saham-saham kalau ini dia tanya soal saham consumer nih, kira-kira yang oke apa Pak tahun depan? Oke, ya untuk consumer kan mungkin ada dibagi yang lebih defensif dan ada yang lebih ini ya. I think kalau dari consumer sih yang jelas sahamnya ketinggalan itu ICBP ya. Ya, yang have not done well. Unilever juga sebenarnya ya juga as a big cap yang ketinggalan, tapi I think itu kan akan tetap lebih our view is in the long term consumer yang defensive itu likely to be not doing as well as let's say other sectors sih. Ya. Especially kalau Omnibus Law ini sukses ya. So I think di consumer itu yang menarik adalah sebenarnya yang murah itu kelihatan murah adalah ICBP. Kalau yang menarik mungkin some of the yang consumer related companies yang lebih kecil-kecil ya.
again kayak seperti range market itu kayak hampir hanya 7 kali PE ya, sangat murah. The profit actually naik, growth revenue, pendapatan, operating profit, net profit itu semuanya naik tahun ini. Yeah, so I think that's a very interesting company. Selain itu juga kalau consumer lainnya, possibly nanti we are still optimistic on untuk tahun depan, probably roti, Kino, ya itu mungkin bisa the smaller ones lah. Oke, Nana mungkin bisa lanjutin pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sama ya, aku gabungin aja. Ini dari Ibu Nancy. Jadi kalau misalkan disuruh pilih nih, top 3 aja deh, 3 sektor mungkin yang paling menarik ya tahun 2021 tuh apa? I think sektor property and then ya toll road / construction related lah ya. And I think saya juga sektor banks. Pak, ini ada nasabah, 2 nasabah yang nanya mengenai emas nih dan MDKA nih Pak. Kira-kira masih prospek nggak nih? Emas untuk sementara ini akan ketinggalan dulu ya. I think the only catalyst kan itu adalah the US stimulus. US stimulus, let's see, kita lihat ada $800-900 million. Itu kan yang lagi dibicarakan sekarang. It's possible we may, kalau ketika US stimulus itu diumumkan, emas akan ada some uptick, tapi akan ada some rebound lah. Tapi that will be your opportunity untuk mulai jualan ya. Yeah. Nanti MDKA mungkin bisa gerak lagi, it's not driven by gold, tapi kalau harga copper naik dan kalau mereka ada kejelasan itu tambang kopernya itu akan kapan mau dibangun, ya. Atau dananya dari mana ya. So that will be the next driver. Kalau untuk gold itu, I think sih memang untuk harga emas itu setelah the positive catalyst itu tinggal US stimulus aja. Setelah itu udah mulai dan that's actually where you should sell. Ya, dan itu juga dari pas awal kali COVID juga udah rally cukup kenceng juga kan itu ya sebenarnya. Ya, udah rally cukup kenceng ya. I think people udah mulai switching kan. Iya. Ke yang lain-lain. That's what has been happening ya. Yeah. Ini ada satu pertanyaan yang menarik sih sebenarnya dari Pak Atendi nih. Kan kalau Indonesia tuh kira-kira kapan bisa punya perusahaan ini Pak, sektor teknologi nih? Kan kalau bicara Cina, India itu kan mereka udah main ke sana lah gitu. Jadi bisa setidaknya itu menarik foreign flow yang kita bahas hari ini nih. Nah, pendapat dari mungkin Pak Syahrul atau Pak Seba, kira-kira Indonesia kapan nih bisa mengarah ke sana nih? Nah, jadi I think mungkin saya jelaskan dulu bahwa kalau Anda ada perusahaan startup ya, oke. Jadi misalnya Anda jadi Fahrul nih memulai perusahaan startup lah ya, nah perusahaan ABC gitu ya. Nah dia kan itu nyari-nyari investor dong kan. Nah investornya kan macam-macam ya, namanya ya segala macam venture capital lah namanya kan. Mungkin Pak Ignatius atau Bu Desi pertama dijual teman-teman dulu. Nah tapi kalau di namanya perusahaan startup itu biasanya kategori dari dari sahamnya itu beda-beda ya. Jadi bukannya semua saham sama, tapi misalnya punya Fahrul oke, setelah nanti ada right issue kan startupnya ya, tapi sahamnya Fahrul walaupun nanti cuma dia ownership-nya let's say 40%, tapi dia punya suara 80%, itu mungkin aja. Jadi saya jualan saham baru ya, saham baru dari ownership itu Anda misalnya jadinya punya 20%, tapi suara Anda cuma itu 10% beratnya di pas waktu RUPS. Jadi your vote persentase dari ownership Anda dengan persentase dari suara Anda bisa beda.
Nah, ini tidak di-recognize oleh peraturan kita. Bursa kita semua mengenal satu saham, satu suara. Nggak ada namanya satu saham setengah suara tuh nggak ada. Nah, masalahnya di startup sebanyak seperti itu, yang saham founder itu satu saham bisa jadi 2 suara, saham-saham yang lain satu saham setengah suara, atau 1/4 suara, atau 1/10 suara gitu ya. Itu mungkin. Nah, jadi karena itu nggak bisa go public, karena jenis dari sahamnya itu tidak oleh bursa kita, bursa Indonesia, itu dianggap itu mereka nggak kenal gitu jenis saham seperti ini, ya, karena itu belum ada yang go public. Nah, ini peraturannya ada 2 kemungkinan, peraturannya diubah. Nah, tapi ini peraturannya ini undang-undang nih, Bos. Ya. Betul, itu panjang itu urusannya. Nah, iya, ini undang-undang nih. Jadi kita tunggu aja nih, misalnya nih undang-undang kan nanti kemungkinan ada omnibus kedua yang untuk keuangan ya. Nah, ini mungkin aja ini kalau ini masuk di situ, ya berarti mereka udah bisa go public setelahnya ya. Nah, kemungkinan kedua bisa aja ownernya misalnya Fahrul ya, oke, ya udah deh. Saya yang tadinya saya rela deh semuanya jadi satu suara, satu saham satu suara, saya relakan gitu ya. Ya kan? Jadi yang tadinya dia punya satu suara dianggap jadi satu saham 2 suara, jadi satu saham jadi 1 suara semua ya. Ya, jadi semuanya kekuatan untuk pas Rups itu voting rights-nya sama. Nah, tapi apakah founder dari perusahaan-perusahaan ini mau merelakan kontrolnya? Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Ya, jadi antara 2 itu harus terjadi sebelum ada unicorn yang go public. Dan memang saya setuju untuk at the end of the day, hopefully kita bisa melihat unicorn ada yang go public, supaya kita bisa lihat ya interest asing bisa continue di pasar saham Indonesia ya. Karena terang saya waktu itu juga, terutama pas zaman COVID atau sebelum COVID gitu ya, kalau misalnya saya ada call dengan investor luar negeri yang baru lihat Indonesia ya, dia pertanyaan pertama simple ya, ini ada tech company nggak yang gede yang public listed di Indonesia? Oh, nggak ada, ya udah langsung nggak interested gitu. Iya. Yeah. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya terkait itu sih, cuman karena ini kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi saya langsung ke Nana, boleh ke pertanyaan terakhir deh, Nana. Oke, ke pertanyaan terakhir ya, buat Pak Fahrul dari Bapak Carlo. Nah, jadi kita perlu tahu juga nih, target pertumbuhan ekonomi buat tahun 2020 full year ini gimana, dan tahun 2021 kira-kira berapa? Terus juga kan defisit yang ada kemungkinan makin melebar nih, bisa mempengaruhi nggak buat proses recovery-nya? Nah, ini menarik, Mbak. Kalau untuk tahun ini negatif, kita expect memang minus 2,5%. Kalau ketemu saya 1 atau 2 bulan lalu, saya masih bilang pertumbuhan ekonomi 2021 itu mungkin di 5% aja. Cuman habis saya hitung-hitung lagi, Mbak, hal yang belum di price in lagi sama market, nah, dan sama persepsi yang barusan tadi itu, harga komoditas itu udah naik, Mbak. Harga komoditas naik, itu berarti pendapatan negara, bukan pajak, itu juga akan mengalami peningkatan yang drastis. Dan kemarin CPO levy juga sudah dinaikkan, kalau kita ikutan newsnya ya, pajak CPO sudah kembali, dan juga pajak untuk call, bukan pajak sih, bea untuk call juga sudah diambil kembali. Jadinya di tahun depan itu dengan semakin meningkatnya harga komoditas, saya sih udah lebih optimis kita bisa end up pertumbuhan ekonomi tahun depan itu di 5,5%, Pak. Pertama kali semenjak tahun 2012, itu yang kita lihat. Dan itu kalau ada kekhawatiran defisit anggaran, saya justru melihat defisit anggaran pemerintah itu tidak akan sebesar tahun ini, dan ekspektasi 5% to GDP defisit tahun depan pun menurut saya agak overwhelming, kita bisa berkinerja yang lebih bagus.
pembedanya di sini harga komoditas sudah naik, kira-kira seperti itu. Oke, berarti dari Kondisinya 5% sebelumnya bullish, lagi ya, iya. 5,5% ya? Ya, kita lihat udah 5,5% sekarang, udah dengan naiknya harga komoditas ya. Oke. Ini kayaknya waktu kita tuh ini kurang banyak sih kayaknya sih. Jadi banyak yang mau saya tanya sama ini nasabah juga masih banyak yang nanya, tapi kayaknya karena waktu juga udah hampir jam 5 nih. Jadi mungkin pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Fahrul, Pak Seba atas waktunya. Nana juga thank you udah nemenin saya hari ini. Mengacu dari tema kita hari ini, mungkin Nana bisa tolong simpulkan lah. Oke, jadi kita bahas faktor kunci ya foreign flow kembali ke Indonesia. Jadi walaupun porsi investor lokal sekarang udah lebih dominan, kenapa sih foreign flow tetap penting? Nah, jadi di saat tahun depan di mana ekonomi itu mulai pulih lagi, likuiditas kan masih berlebih, terus juga semua negara masih kasih stimulus ya. Terutama Amerika kan kita lagi tunggu-tunggu stimulus tambahan yang kedua nih. Nah, jadi investor pasti kan akan mencari nih negara-negara mana yang mereka bisa masuk untuk investasikan buat mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi menurut saya foreign flow masih akan terus berlanjut. Nah, kalau untuk IHSG sendiri targetnya dari kita di 6.800 sampai bahkan di 7.000 ya. Dan juga yang sekarang lagi rame tentang vaksin kan baru permulanya aja. Menurutku ceritanya masih akan sangat panjang. Jadi itu belum fully price in lah di market. Nah, walaupun memang nanti ada kendala di masalah distribusi dan lain-lain, pasti market akan mungkin ada sedikit tapi minor. Jadi tetap view-nya masih sangat positif. Nah, kalau untuk sektor-sektornya nih, top 3-nya itu yang pertama properti, terus kedua construction dan related-nya ya, plus jasa marga juga. Yang ketiga tetap kita mungkin di yang sektor yang paling utama nih Chan, yang banking juga. Kalau misalkan nasabah mau ada buka rekening, gimana caranya ya? Jika Bapak atau Ibu nih ingin buka rekening saham atau reksadana di Trimegah, bisa langsung ke website kita ya, trima.trimegah.id, atau bisa juga menghubungin customer service di Kelapa Gading di nomor teleponnya 29249145. Oke, dan mungkin kalau di luar kota mungkin bisa juga langsung ke cabang-cabang terdekat gitu ya. Baik, saya mau ingetin juga untuk Bapak Ibu mungkin yang pengen belajar lagi mengenai saham, mengenai pasar modal lah ya, mengenai reksadana, obligasi dan lain-lain. Kita sebenarnya juga ada aplikasi namanya TEL. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses di www.tel.co.id, di mana di sana ada banyak edukasi-edukasi yang sifatnya di sana itu video basis loh. Jadi kan kalau kita belajar lewat buku kadang kan bosen nih. Jadi ya kita kasih yang lebih simpel pakai video. Bapak Ibu bisa belajar technical, belajar fundamental, ada di sana juga company visit, di mana kita bisa cek tuh langsung di sana, misalkan emiten apa itu pabriknya beroperasinya seperti apa. Nah, hal seperti itu yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba akses ke sana gitu ya. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi thank you banyak semuanya. Silakan Nana ditutup. Ya, terima kasih banyak ya Pak Sebastian dan Pak Fahrul, dan terima kasih sekali lagi buat kedatangan Bapak dan Ibu di webinar kita sore ini. Nah, besar harapan kami paparan dan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat ya. Dan tentunya udah nggak bingung lagi nih, jadinya mau ambil action apa di, misalkan mau masuk di indeks, maksudnya mau beli saham apa, udah nggak bingung lagi pasti. Ya. Oke, sampai jumpa juga di event-event selanjutnya. Terima kasih semuanya, stay safe and stay healthy.